Makanan ini hanya bisa dimakan sekali seumur hidup. Namun, saat hidangan disajikan, piringnya kosong, membuat para Taipan kebingungan. Kemudian, kepala koki membawa keluar pencipta hidangan tersebut. Berikutnya, terjadi adegan yang mengejutkan. Ternyata bahan utama dari hidangan itu adalah sang koki sendiri. Setelah dimasak oleh para staf dapur, iga lezat sang koki pun disajikan. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa memakannya? Salah satu tamu mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh keamanan di pintu. Sebagai hukuman karena mengacaukan ketertiban restoran, salah satu jarinya dipotong. Semua orang terkejut dan ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian sang koki mengumumkan bahwa bahan untuk hidangan malam ini adalah para tamu sendiri. Pada saat itu seorang pemuda kaya menawarkan seluruh hartanya sebagai imbalan atas kebebasannya. Namun koki tidak tertarik pada uang. Sebaliknya ia mengusulkan sebuah permainan mengerikan. Mereka diberi waktu 5 menit untuk melarikan diri. Jika tidak tertangkap dalam 5 menit, mereka akan dibebaskan dan tidak dijadikan makanan. Mendengar ini, para tamu kaya menunjukkan sifat aslinya. Mereka berlarian ke dalam hutan dan meninggalkan istri-istri mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak buah sang koki adalah para pemburu kelas atas. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua Taipan yang melarikan diri berhasil ditangkap hidup-hidup. Jelas, mereka tidak bisa lepas dari takdir mereka. Saat sang koki hendak mengolah mereka menjadi makanan, ia menyadari ada yang aneh pada salah satu wanita. Dia bahkan tidak tercantum dalam daftar tamu. Dengan penasaran, koki bertanya kepada pria yang duduk di seberangnya. Pria itu dengan tenang menjawab bahwa ia tahu semua tamu yang datang ke sana akan mati. Jadi ia sengaja membawa wanita itu untuk dijadikan bagian dari hidangan. Ana, wanita itu, sangat marah saat mendengarnya. Sang koki pun ikut murka. Ia sangat membenci pria yang mengkhianati wanita. Maka ia mengundang pria itu, Jack, ke dapur, seolah-olah untuk membantu memasak. Namun itu hanyalah jebakan. Rencana sebenarnya adalah menjadikan Jack sebagai bahan makanan berikutnya. Melihat Ana menangis, sang koki memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk selamat. Ia memintanya pergi ke gudang untuk mengambil sebuah tong besar. Jika dia membantu, dia tidak akan dijadikan bahan makanan. Ana tidak ragu dan segera pergi. Tapi dia bukan orang bodoh. Sebelum ke gudang, dia diam-diam masuk ke apartemen pribadi sang koki dan menggunakan radio untuk memanggil polisi. Setelah itu, dia kembali ke restoran sambil membawa tong tersebut. Tak lama kemudian, sebuah kapal besar muncul di laut. Para Taipan mengira mereka akan diselamatkan. Hati Anna dipenuhi harapan. Namun sang koki dengan tenang memerintahkan staf untuk membersihkan darah dari wajah para tamu. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika ada yang berbicara, mereka akan dibawa ke dapur berikutnya. Tak lama, seorang petugas polisi laut masuk ke restoran. Melihat semua orang makan dengan tenang, dia tidak menaruh curiga. Ia melihat seorang selebriti yang juga sedang makan di restoran itu dan dengan sengaja mengeluarkan kertas dan pena untuk meminta tanda tangan. Rupanya, polisi itu adalah penggemar berat sang selebriti. Sang selebriti melihat kesempatan dan menulis pesan meminta pertolongan. Beberapa detik kemudian polisi itu langsung mengeluarkan pistol. Kekacauan pun pecah di restoran. Semua orang mulai mengungkapkan kengerian yang dilakukan sang koki. Tapi saat mereka mengira bahwa mereka akhirnya diselamatkan, petugas itu justru mengarahkan pistolnya ke Ana dan menyalakan lilin di atas meja. Ternyata semua ini adalah ujian dari sang koki untuk Ana. Polisi laut itu sebenarnya sudah diatur oleh sang koki sejak awal.